Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Jeprian L. Irsyad, teknisi Irsyad Elektro. Kesempatan hari ini seperti biasa, saya akan berbagi tutorial kepada Anda tentang memperbaiki televisi LED LCD ya. Ya, sebenarnya saya banyak juga kerjaan selain LED LCD, namun sudah terlanjur konten saya dipenuhi dengan LED LCD, jadi saya kontennya ini melulu. Perbaiki televisinya, yaitu yang ini yang ada di belakang saya. Jadi televisi ini kerusakannya parah banget di bagian panel, jadi saya tidak akan memperbaiki yang ini, polarizer yang keriput atau yang hancur ini, namun ada kerusakan tersendiri. Jadi ini panel benar-benar parah banget kerusakannya, double. Baik, kita lihat kerusakannya. TV sub 40 in saya hidupin ya. Start on. Nah, kerusakannya ini seperti ini, berkabut, bergaris, apalagi ya, berkabut, bergaris, bergetar, garis-garis vertikal, garis-garis horizontal yang menakutkan seperti ini. Baiklah, televisi ini akan segera saya buka, kita lihat. Mungkin kita nggak sulit, ternyata mudah. Kadang kita nggak mudah, ternyata sulit. Oleh karena itu, untuk mengetahuinya, mari kita buka dulu televisinya, kita periksa bersama-sama. Oke teman-teman, lanjut. Namun sebelum dilanjut, bagi yang belum subscribe channel ini guys, subscribe karena subscribe gratis, like dan share. Thanks for watching. Lanjut next video. Oke, jadi televisinya sudah saya buka ya guys, skrupnya, dan mulai kita untuk membuka casing belakang. Sebelumnya kita lepas dulu beberapa konektor yang ada di regulator ke panel Ticon, dan juga kabel yang menuju ke inverter backlight balasnya, karena televisi ini jenis LCD menggunakan lampu neon. Dan juga jangan lupa konektor kabel speaker dan LED indikator dan sensor. Kita buka. Dan selanjutnya kita akan mengecek tegangan yang ada di timing control atau di Ticon Logic ini. Kita buka skrupnya. Oke, ini sudah kita kondisikan. Jadi dari mainboardnya juga power supply sudah saya koneksikan kembali. Saatnya kita untuk mengukur tegangan high low pada Ticon Logicnya ini. Baik, saya mulai untuk menghidupkan televisinya. Oke, on. Kita tunggu dulu sampai backlightnya menyala di sini. Ya, itu sudah menyala ya. Nah, kita coba ukur. Ini kalau kita dengar ada seperti berderik ya di DC step up-nya ini, DC converter yang ada di sini. Langsung kita untuk mengukur tegangan PGH-nya. PGH-nya ada di sini. Nah, PGH-nya 9-10 yang seharusnya sekitar 34 untuk tipe jenis panel ini. Kita lanjut ke PGL. PGL normal, tetap min 5.
dan kita lanjut ke 15 voltnya ya, 15 drop ketiga. Kemudian kita cari lagi di sini 11 3,3 volt. Saya cari dulu 11 itu 12 volt ya. Di sini ada tegangan ya 3,3 ngedrop ke 2,9. Baiklah, langkah selanjutnya coba kita jangan kasih beban di outputnya ini. Saya lepas seperti ini. Nah, terus selanjutnya kita hidupin kembali. Kita ukur lagi tadi tegangan PGH nya. Oke, kita tunggukan dulu beberapa saat untuk hidup backlight-nya. Ya, itu udah hidup. Sekarang kita ukur lagi untuk tegangan PGH nya. Ya, PGH nya naik ke 34 setelah saya lepas bebannya. 15 voltnya mana ya. Nah, 15 voltnya yang tadinya 13 sekarang sudah 15. Ini fix menandakan yang rusak bukan DC atau T-core-nya ini, melainkan ada panel di depan ini ada yang bermasalah. Jadi langkah selanjutnya saya akan membuka frame depan ini. Kita lihat dari T-core-nya ini sepertinya menggunakan atau panel ini double row. Cuman kita intip dulu sepertinya ada kuping atau enggak di sisi kanan atau kiri. Saya buka dulu televisi frame depannya. Baik teman-teman, kita lanjut. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Sekarang frame-nya sudah saya buka dan kebetulan double row ya, double row, chopnya double. Jadi chopnya ada yang sebelah kanan, juga ada sebelah kiri. Nah, tadi yang kita lihat pada kasus ini itu short di bagian row, baik itu sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi sistem scanning pada televisi ini ya, jika yang sebelah bermasalah atau rusak, maka akan timbul gejala seperti tadi. Jadi saya tidak akan memotong seperti biasa, memotong atau mengisolasi bagian row. Jadi saya akan melepas saja. Nah, sekarang kita harus menentukan mana bagian row yang masih bagus dan mana bagian row yang sebelahnya yang sudah rusak. Caranya kita hidupkan dulu televisinya. Kita lepas dulu ya. Kita lihat dulu. Nah, kita hidupkan dulu. Kita start dulu televisinya. Nah, itu backlight-nya sudah menyala. Nah, ini yang bermasalah yaitu yang sebelah kanan. Kita lihat dari garisnya. Ya, garis ini lebih terang daripada yang sebelahnya. Ya. Sehingga scanning pada sebelah kiri ini terganggu. Nah, ini lebih jelas. Ini tahap pertama untuk menentukannya yang mana yang bermasalah. Yang kedua, kita lepas fleksi.
Nah, ini cara atau metode yang kedua. Kita hidupkan lagi. Apakah gambar sebelah sini itu akan bagus atau tidak? Kalau bagus berarti yang sebelah sini masih bagus ya. Nah, keluar gambar input. Yang sana otomatis pasti blank. Nah, oke. Langsung saja saya akan mengeksekusinya. Jadi kita pasang kembali di sini. Langsung kita sobek-sobek. Oke. Saya hidupin. Ya, saya hidupin. Kita lihat dulu. Oke. Sekarang langsung saja kita sobek-sobek bagian sini. Bismillah. Oke, baiklah teman-teman, ini sudah saya robek. Ini 1 2 3 4. Jadi ada 4 di sini tadi. Kita lepas saja. Dan yang sebelah kiri yang masih bagus 4 juga. Tidak saya apa-apain. Oke, sekarang kita coba untuk menghidupi. Oke. Apakah hasilnya? Ya, sudah normal ya. Sudah tidak seperti tadi lagi. Nah, adapun untuk kasus yang ini karena televisi ini rusak polarizer. Jadi metodenya harus mengganti polarizer yang di depan sini. Anda bisa melihat video saya yang sudah saya sharing cara mengganti polarizer. Jadi di sini sudah selesai kerjaan saya. Kita akan melanjutkan jika yang punya mau untuk mengganti polarizer. Yang jelas televisi ini tidak lagi seperti tadi. Baiklah teman-teman, mungkin itulah sedikit tutorial dari saya. Semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih Anda telah menonton. Bye bye.